Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan sekalian, karena masih memberikan kepada kita hidayah berupa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita pelajaran fikih. Ini termasuk nikmat yang besar di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu nikmat duduk di majelis ilmu. Karena duduk di majelis ilmu kita telah ketahui bersama keutamaannya, yaitu didoakan oleh para malaikat. Di antara keutamaan duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu, adalah didoakan oleh para malaikat. Orang lain susah-susah mendatangi orang soleh minta didoakan. Ini cukup kita datang di majelis ilmu, duduk mendengar, berusaha menyimak, maka yang mendoakan kita siapa? Para malaikat. Malaikat doanya makbul karena mereka tidak memiliki dosa. Manusia bisa jadi dia memiliki dosa yang menyebabkan doanya tidak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi keutamaan ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sembarangan orang. Kita lihat di sekitar kita, tidak usah jauh-jauh, orang-orang menjauhi majelis ilmu, tidak duduk di majelis ilmu, tidak mau belajar, mempelajari agamanya, mengetahui mana hukum Allah halal dan yang haram, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana perkara yang memasukkan mereka ke dalam surga, mana perkara-perkara yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Ini orang terkadang atau kebanyakannya tidak peduli. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh suatu jalan, itu dia menempuh jalan, entah dengan berjalan, yaitu untuk mendatangi majelis ilmu, untuk mendapatkan ilmu, menimba ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi orang yang ke majelis ilmu, berusaha mengupayakan dirinya datang atau mempelajari agamanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Pemahaman kebalikannya, orang yang tidak mau mengupayakan dirinya belajar ilmu agama, apa ya ikhwan? Pemahaman kebalikan dari hadis ini apa? Kalau orang yang belajar ilmu agama, Allah mudahkan masuk surga. Orang yang tidak mau menuntut ilmu agama, susah masuk surga. Berarti yang mudah baginya masuk apa? Masuk neraka. Ini pemahaman kebalikan dari hadis yang mulia ini. Kenapa? Kalau orang tidak belajar ilmu agama, maka dia akan jauh dari agama, jauh dari keimanan. Dia tidak akan faham mana halal, mana haram, mana yang syirik, mana yang tauhid. Ini bahaya. Tayyib, ini keutamaan yang sangat besar. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah, masih diberikan hidayah hingga detik ini, bisa diberikan kekuatan untuk mendatangi majelis ilmu.
menambah ilmu kita. Thayyib, kita lanjutkan kajian kita, pelajaran fikih. Darah yang keluar dari, ada berapa kemarin? Darah yang keluar dari apa? Kubul wanita ada berapa? Arif? Hah? Ada 5? Hah? Ada 4. Apa saja itu? Darah haid, kemudian darah nifas, kemudian istihadah, kemudian darah fasad. Darah fasad. Darah nifas yang pertama apa? Haid. Jelas apa haid? Ini jelas. Yaitu darah yang biasa keluar setiap bulan, biasa. Ini untuk wanita. Kita cerita wanita. Jadi setiap bulan. Kemudian kalau darah istihadah apa? Darah penyakit. Dia berbarengan dengan darah haid, sehingga menyebabkan wanita kadang tidak bisa membedakan atau tidak mengetahui mana darah haid dan mana darah istihadah, darah penyakit istihadah. Jadi bukan darah kebiasaan, bukan darah yang biasa keluar, bukan darah tabiat, bukan. Kemudian yang ketiga apa? Darah nifas. Nifas jelas, darah yang keluar karena melahirkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, damul fasad, darah fasad. Darah fasad nanti kita akan jelaskan sebentar. Taib. Selesai kita dari pembahasan apa kemarin? Haid. Jadi beliau akan rinci satu persatu dari 4 darah ini, jenis darah ini. Haid telah kita lewati pada pertemuan sebelumnya. Umurnya berapa? Dimulai dari umur berapa sampai umur berapa? Dari umur 9 tahun. Wanita yang berumur 9 tahun memungkinkan untuk keluar darah haid. Adapun di bawah dari 9 tahun itu tidak mungkin keluar darah haid. Kalau misalnya keluar darah berarti bukan darah haid. Berarti itu jenis yang keempat, darah fasad namanya. Taib, sampai umur berapa? Umur 50 tahun. Jadi wanita sampai umur 50 tahun saja darahnya. Berarti lewat dari 50 tahun bukan darah haid lagi, tapi darah fasad. Berarti dia tetap wajib apa? Sholat. Wajib sholat, wajib puasa. Kemudian waktunya, tadi umur, waktunya ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang paling minimalnya sehari semalam. Jadi kalau darah keluar sehari semalam 24 jam, setelah itu berhenti, berarti ini bisa kemungkinan darah haid. Adapun kurang dari 24 jam, kurang dari sehari semalam, berarti bukan darah haid. Baru 12 jam darah keluar, sekitar 12 jam, setelah itu tidak keluar lagi, kering, berarti bukan darah haid, darah fasad atau darah istihadah. Yang jelas bukan darah haid. Kemudian maksimalnya sampai berapa hari? 15 hari. Sampai 15 hari. Tidak bisa lewat dari itu. Kalau lewat dari 15 hari ada darah keluar, lewat dari 15 hari selebihnya bukan darah haid itu. Paham di sini ya? Jadi masa haid wanita tidak kurang dari sehari, tidak lebih dari 15 hari. Jadi ada wanita yang haidnya itu sampai 15 hari. Paham ya? Sampai 15 hari. Kalau lewat dari 15 hari berarti bukan darah haid. Itu terhitung darah apa? Darah nifas. Nifas nanti. Kemudian ghalibuhu, kebanyakannya. Kebanyakan darah yang keluar 6 sampai 7 hari. 6 atau 7 hari. Ini kebanyakannya. Kebanyakan wanita
haidnya itu 6 hari atau 7 hari. Ini penting kita tahu pembagian. Paling sedikit minimal sehari semalam, maksimalnya 15 hari, kebanyakannya 6 sampai 7. 6 atau 7 hari, bukan sampai 6 atau 7 hari. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya, nifas. Nifas. Selesai dari haid, kemudian nifas. Ahkamuhu, berkata Syekh Amir Bahjat hafizahullahu taala, ahkamuhu kal haid. Hukum-hukum tentang haid ini atau berkaitan dengan haid ini dengan nifas ini kal haid, sama seperti haid. Sama seperti haid. Apa itu? Hukum-hukumnya kemarin berapa? Wanita yang haid apa? Gugur kewajiban sholat. Kemudian gugur kewajiban puasa. Maksudnya kewajiban puasa apa ini? Ketika dia haid tapi dia tetap wajib mengqadha. Paham ini? Jadi wajib qadha ganti di bulan yang lain. Tapi kalau sholat gugur sama sekali. Kemudian apa? Tetapnya balik. Jadi wanita dihukumi balik dengan apa? Dengan nifas atau haid? Haid, bukan nifas. Jadi tidak semuanya, sebagiannya. Tahrimul wata', haram untuk dijima. Haram dijima. Jadi sementara nifas tidak boleh dijima. Ya Arif, ini belum nikah ini harus tahu. Fauzi. Iya. Kemudian tahrimu dukhulil masjid, haram berdiam di masjid. Kemudian haram membaca Al-Quran, kecuali yang kita kecualikan wanita yang ingin menjaga hafalannya. Kalau dia punya hafalan, ingin menjaga hafalannya, jangan sampai hilang, nah itu bisa. Jadi sebagian besar hukumnya hampir sama dengan haid. Muddatuhu, waktunya, waktu nifas. Aktsaruhu arba'ina yauman, kata beliau, au arba'una yauman. Maksimalnya 40 hari. Maksimalnya masa nifas 40 hari. Minimalnya berapa hari? La hadda li aqallihi, kata beliau, tidak ada batasan. Minimalnya berapa hari tidak ada batasan, tapi maksimal 40 hari masa nifas. Kurang dari itu tidak ada batasan. Artinya apa? Bisa jadi keringnya baru 35 hari kering, 30 hari kering, ya sudah, berarti ditetapkan dia sudah suci, wajib mandi. Iya, 35 hari, pokoknya sebelum 40 hari. Bagaimana kalau lewat dari 40 hari? Berarti dihukumi darah apa? Istihadah. Paham di sini ya? Jadi batasan kita darah nifas sampai 40 hari. Lewat dari itu istihadah, bukan darah nifas lagi. Ingat, istihadah hukumnya tidak seperti haid. Istihadah tetap wajib sholat. Paham ya? Istihadah, darah fasad tetap wajib sholat. Darah istihadah dan fasad sama hukumnya, tetap wajib sholat, wajib puasa. Iya, ini perlu diketahui. Jangan sampai pas Ramadan keluar darah, karena tidak belajar, ternyata darahnya darah istihadah, dia tidak puasa, dia tidak sholat. Ini bahaya, dapat dosa. Kemudian yang berikutnya damul fasad. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga damul fasad. Nanti kita akhirkan darah istihadah. Damul fasad, kata beliau, damul hamil. Ada damul fasad ini, yang pertama damul hamil, artinya darah yang keluar ketika wanita sedang hamil. Ini yang pertama, darah fasad. Jadi wanita sedang hamil, dia tidak akan haid.
Terus kalau sementara hamil dia keluar darah, berarti itu damul fasad namanya, darah fasad. Fasad itu artinya rusak. Paham di sini ikhwan? Artinya hamil keluar darah tetap wajib sholat, wajib puasa. Kemudian termasuk darah fasad damus shaghirah duna tis'in. Darah wanita yang umurnya di bawah dari 9 tahun. Artinya kalau di bawah 9 tahun keluar darah dihukumi darah fasad, bukan darah haid. Terus apa bedanya mau mengetahui haid atau tidak? Itu kita penetapan dia balik atau tidak. Kalau sudah keluar kalau darah haid berarti dia balik itu. Kemudian yang berikutnya mana qas'an yaumin wa lailatin, termasuk darah fasad. Damul fasad adalah darah yang keluar kurang dari sehari semalam. Kita telah sebutkan tadi bahwasanya apa? Minimal darah haid itu keluar sehari semalam. Kalau kurang dari sehari semalam masuk darah fasad. Mana qas'an yaumin wa lailatin, darah yang keluar kurang dari sehari semalam itu masuk darah fasad. Termasuk juga darah fasad apa? Termasuk darah fasad darah wanita yang umurnya lebih dari 50 tahun. Berarti 4 macam darah fasad. Wanita yang lebih dari umur 50 tahun. Baik, paham di sini ikhwan? Jadi darah fasad tetap wajib sholat, wajib puasa, tetap boleh membaca Al-Quran dan seterusnya. Pegang mushaf boleh. Kemudian yang berikutnya al-mustahadah, darah istihadah. Al-mustahadah itu wanita yang sedang istihadah, keluar darah istihadah. Darah istihadah itu, darah istihadah berbarengan dengan darah haid. Darah istihadah dia berbarengan dengan darah haid. Biasa ada wanita darahnya tiap bulan keluar 10 hari misalnya, atau 7 hari, 6 hari. Terus kebiasaannya seperti itu, tiba-tiba keluar darah lebih dari kebiasaannya. Darah keluar sampai 20 hari misalnya dalam sebulan. Berarti selebihnya itu dihukumi darah istihadah. Paham ya ikhwan? Nah, darah mustahadah, darah istihadah atau wanita yang sedang mustahadah ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Yang pertama al-mu'tadah. Al-mu'tadah wanita yang memiliki kebiasaan apa namanya, darah haidnya keluar tiap bulan, itu memiliki kebiasaan dia. Kadang 7 hari setiap bulan terus seperti itu. Berarti wanita seperti ini dikatakan mu'tadah, wanita yang darah haidnya keluar secara apa? Mu'tadah, memiliki kebiasaan darah keluar seperti itu namanya mu'tadah. Kemudian al-mumayyizah, macam yang kedua, wanita yang mumayyizah. Dia tidak memiliki kebiasaan darah haidnya keluar tiap bulan, tapi dia bisa membedakan. Bisa membedakan ketika darah istihadahnya keluar, dia bisa bedakan, oh yang ini darah istihadah, yang ini darah haid. Yang ini istihadah, yang ini darah haid. Bagaimana bisa membedakan? Dia lihat sifat darahnya. Kalau darah haid biasa cenderung apa? Warna merah kehitam-hitaman, terus bau. Kalau darah istihadah ya tidak. Dia seperti darah orang luka. Antum luka, darah keluar busuk, tidak. Kalau darah haid bau, amis begitu. Iya. Pokoknya wanita tahu. Iya, arif. Antum tidak tahu, arif.
Kemudian macam yang ketiga, kondisi yang ketiga, ghairu mumayyizatin wala mu'tadatin, wanita yang tidak bisa membedakan kondisi darahnya dan tidak punya kebiasaan. Kebiasaan darahnya keluar setiap bulan maksudnya. Jadi berapa tadi? Ada berapa kondisi? Wanita yang mustahadah ini, yang istihadah, ada 3 keadaan. Yang pertama, dia wanita yang mu'tadah, memiliki kebiasaan haid. Kebiasaan apa? Tiap bulan 7 hari. Tiap bulan 7 hari terus. Nah, bagaimana orang yang memiliki kebiasaan darah haidnya keluar tiap bulan ini? Tajlisu adataha. Kata beliau, dia apa? Tajlisu adataha, memberlakukan hukum sesuai dengan kebiasaannya. Jadi memberlakukan hukum sesuai dengan kebiasaannya. Ingat, kita cerita wanita yang mustahadah ini, yang sedang istihadah. Darahnya keluar sampai kadang sebulan, 30 hari, kadang 20 hari, atau lewat dari 15 hari dalam sebulan. Misalnya yang jenis yang macam yang pertama ini, wanita yang mu'tadah memiliki kebiasaan. Misalnya dia memiliki kebiasaan tiap bulan 7 hari darahnya. Terus tiap bulan 7 hari. Tiba-tiba keluar darah lewat dari 7 hari. Berarti yang lewat dari 7 hari ini dia hukumi istihadah. Jadi lewat dari 7 hari tetap dia sholat, puasa. Paham ya? Tetap sholat, puasa walaupun darahnya keluar. Paham di sini ikhwan? Nah, itu wanita yang sudah ada kebiasaan. Jadi dia tetapkan dia mengikuti kebiasaannya dia. Jadi kalau dia dalam sebulan itu 10 hari haidnya, setiap bulan 10 hari tiba-tiba keluar lebih dari itu darahnya, berarti yang lebih ini dihukumi darah istihadah. Paham di sini? Samsung, Abu Gibran. Kemudian yang jenis macam yang kedua, wanita yang dia tidak punya kebiasaan. Maksudnya tidak punya kebiasaan apa? Ini darahnya aneh. Dia tidak bisa tentukan. Dia memiliki kebiasaan, misalnya dalam sebulan tak tiap tanggal 1 keluar darahnya sampai 7 hari. Bulan berikutnya tanggal 1 sampai 7 hari. Nah, itu wanita yang memiliki kebiasaan. Kalau ini tidak punya kebiasaan, artinya apa? Acak-acakan. Bulan ini tanggal 5 sampai 10 hari. Bulan depan tanggal 1 sampai 7 hari. Bulan berikutnya lagi seperti itu. Dia tidak ada kebiasaan dia. Paham ini ya? Nah, yang seperti ini dia bisa membedakan, tapi tidak kebiasaan, tapi dia bisa membedakan darahnya. Darahnya dia lihat, oh ini haid. Ini kayaknya bukan haid ini. Dia lihat, ini sudah bukan haid ini. Seperti darah luka. Oh berarti ini istihadah. Jadi yang seperti ini kalau dia bisa membedakan, maka yang dia bisa bedakan itu dia tahu darah haid. Selama itu dia tidak bisa sholat dan puasa. Jadi yang kemudian dia tahu ini darah istihadah, berarti dia tetap wajib sholat dan puasa. Jadi mumayyiz artinya dia membedakan darah haid dengan nifas dengan melihat sifat-sifat darahnya. Apa itu? Bulan ini haid, bulan depan tidak, bulan berikutnya lagi haid. Dia langkai 1 bulan. Dia langkai 1. Dia tidak punya kebiasaan. Biasanya kalau melangkah Bisa sebulan tidak sampai haid gitu? Iya. Iya, gara-gara obat itu. Ya, kalau dia tidak keluar darah ya selesai masalah. Tidak ada darah, ya dihukumi suci. Paham ya? Biar sampai 2 bulan tidak keluar darah, hukumi suci. ada malah yang 3 bulan. Tidak keluar darah, ya sudah suci dia selama 3 bulan. Darah tidak keluar. Paham? Yang kita permasalahkan yang ada darahnya keluar. Paham ini?
Sehingga dia tidak bisa membedakan apa darah istihadah, apakah darah haid. Paham ya? Nah. Kemudian yang ketiga, macam wanita yang ketiga, dia tidak memiliki kebiasaan, ya, acak-acakan, kemudian dia tidak bisa membedakan. Mulai keluar darahnya sampai 20 hari, sampai sebulan penuh darah keluar terus. Dia tidak bisa membedakan. Dia tahu mana darah haid, ini mana darah nifas. Paham ini? Wanita yang seperti ini dia dia berjalan sesuai hukum kebiasaan wanita. Berapa kebanyakan wanita? Berapa hari? 6 atau 7 hari. Jadi kalau dia tidak punya kebiasaan, tidak bisa membedakan mana haid nifas, ya, maka dia hukumi dirinya seperti dia hukumi dirinya darah haidnya 7 hari atau berapa? 6 hari. Maksudnya apa 7 hari 6 hari? Dia penentuannya seperti apa? Dia lihat keluarganya. Dia lihat ibunya. Kalau ibunya biasa 7 hari, dia ikut 7 hari. Ibunya biasa 6 hari, dia ikut 6 hari. Paham ini? Ingat, ini orang wanita yang darah yang mustahadah, terus darahnya keluar. Paham ya ikhwan? Nah. Baik, kita selesai alhamdulillah pembahasan darah. Ya, antum mengkerut terus kalau darah-darah terus cerita. Ya. Kemudian pembahasan yang berikutnya at-thaharatu minan najis. Bersuci dari najis. Ingat, kita masih dalam pembahasan apa nih ikhwan? Kita masih dalam pembahasan syarat sah salat. Syarat sah salat ada berapa? 9. Syarat yang pertama thaharah, bersuci. Nah, bersuci ini yang dia rinci. Paham ini? Bersuci selama berapa bulan kita bahas ini. Insya Allah setelah ini kelar sudah. Masuk bersuci. Nanti syarat yang lain lagi, menghadap kiblat. Taib, bersuci dari najis. Ini pembahasan penting, kita harus tahu juga. Karena ini berkaitan dengan sholat. Ada 3 pembahasan tentang bersuci dari najis. Yang pertama an-najasat, mengetahui jenis-jenis najis atau macam-macam najis. Yang kedua al-muzalu bihi, bagaimana cara menghilangkan najis, tata caranya. Kemudian yang ketiga la yushtaratu fi ghuslin najasatin niyyah. Pembahasan yang ketiga, tidak disyaratkan dalam menghilangkan najis niat. Tidak disyaratkan niat dalam menghilangkan najis. Yang pertama an-najasat, pembahasan tentang jenis-jenis najis. Ini penting, kita harus tahu mana najis. Karena ini nanti yang akan kita hilangkan ketika ingin sholat. Sholat harus kita hindari ini jenis-jenis najis ini. Yang pertama al-baulu minal ghaid min ghairil ma'kul. Kencing dan kotoran, ghaid kotoran, kencing dan kotoran min ghairil ma'kul, dari hewan yang tidak dimakan. Dari hewan yang tidak boleh dimakan, hewan yang haram untuk dimakan. Hewan yang haram dimakan, kencing dan taiknya najis. Seperti apa? Anjing, babi, kencingnya, taiknya najis. Apalagi kucing, najis taiknya. Karena kucing haram dimakan, tidak boleh. Apalagi yang lain? Tikus, cicak, apalagi yang lain? Nah, artinya apa? Kalau hewan yang boleh dimakan, kencing dan taiknya
tidak najis. Seperti apa? Sapi, kambing, ayam. Tai ayam tidak najis. Ingat, perkataan tidak najis bukan berarti kita kalau kena di pakaian antum biarkan begitu saja, mengganggu, itu bau. Jadi kalau kita cuci tai ayam, tai kambing, tai sapi, bukan bab menghilangkan najis, tapi sekedar bersih-bersih, bab bersih-bersih begitu. Bukan bab menghilangkan najis. Artinya apa? Kalau ada tai ayam di baju, antum pakai sholat tetap sah. Kalau tai kucing nempel di baju, antum sholat tidak sah sholat. Itu bedanya. Paham di sini ya, ikhwan? Nah. Jadi yang dihukumi najis kencing dan tai dari hewan yang haram dimakan. Paham ya? Manusia haram atau halal dimakan? Hah? Makanya tai dan kencingnya najis. Iya. Nah. Itu mudah, kaidahnya mudah, wes. Kaidahnya mudah. Kemudian yang berikutnya, mungkin ada yang bertanya apa ada pendapat lain? Yang jelas ada pendapat lain. Kita tidak bahas pendapat lain, bikin pusing. Ya, antum fokus satu mazhab, enak, tenang kan. Paham ini? Apa haram? Tidak haram. Antum mengkhususkan satu mazhab, antum amalkan, ya, tidak mau pusing dengan perbedaan pendapat, tidak ada masalah. Paham ini? Tidak ada masalah. Karena ini pendapatnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Apa cuma Imam Ahmad? Murid-muridnya ratusan para ulama yang berpendapat seperti ini. Bukan satu, cuma dua ulama. Ratusan ulama, ya ikhwan, yang berpendapat seperti ini. Paham ini? Dalam mazhab Hambali. Ketika antum menguatkan pendapat, ada ustadz mengatakan ini biar tai kucing misalnya, ini apa? Tidak najis katanya. Biar tai kucing tidak najis, ya. Antum ikut, antum juga hakikatnya taklid sama ustadz itu. Paham di sini? Nah, taklid sama. Antum ikut ini, antum juga taklid ke pendapat ini. Paham di sini, ikhwan? Nah, itu. Jadi antum kalau masalah ijtihad, antum misalnya mau khususkan ikut satu mazhab, antum belajar, ya, atau antum amalkan, sah, tidak ada masalah. Paham ini? Tidak ada masalah. Ya. Cuma kalau pindah-pindah, mana yang enak antum ikut, nah ini tidak boleh. Itu namanya apa? Kalau mengikuti yang enak-enak. Nah, kalau mazhab Hambali kayaknya agak susah saya. Mau ikut mazhab Syafi'i saja. Iya. Dalam masalah ini dia pilih-pilih, tidak boleh. Itu berarti beragama sesuai nafsu. Ini antum ikut bukan karena sesuai nafsu, tapi karena tidak mau bingung, dan juga karena thiqah dengan pendapat ini, karena ini pendapat ulama yang paham dalil juga. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang tidak tahu Imam Ahmad? Hafal 1 juta hadis. 1 juta. Tidak ada ulama yang bisa hafal 1 juta dari ulama setelah di zaman beliau sampai sekarang. 1 juta. Imam Bukhari saya tidak sampai 1 juta, cuma ribuan hadis. Berapa ratus ribu hadis dia hafal. Tapi Imam Ahmad 1 juta hadis. Bukan cuma hafal matannya, sanadnya, haddatsana, akhbarana, sampai Nabi Muhammad. Sama riwayat-riwayat sahabat. Kayak kadang Imam Syafi'i datang ke beliau tanya riwayat. Engkau banyak riwayat. Sampaikan kepadaku riwayatmu wahai Ahmad bin Hanbal. Taib, siapa yang lebih tua Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i yang lebih tua. Taib, kemudian yang berikutnya, najis yang berikutnya al-maitatu illa mastuthniya. Al-maitah, bangkai, termasuk najis. Taib, saya jelaskan. Kalau antum sholat yang dituntut kepada antum bersih dari najis dari sisi apa? Dari sisi apa ya, ikhwan? Oh, enggak. Dari sisi apa? Pakaian, badan, dan tempat. Jadi yang dituntut kepada kita ketika sholat bersih dari najis, suci dari najis, apanya? Dari pakaian, badan kita, fisik kita, jasad kita, kemudian tempat. Itu harus bersih dari
najis. Tempat mananya yang tempat? Maksudnya tempat antum sujud dan duduk. Jadi ketika ada najis kiri kanan, iya kan? Tempat antum duduk dan sujud tiada najis, sah sholat. Paham di sini? Tapi kalau ada najis di depan situ, di tempat antum dari berdiri, antum berdiri batasan berdiri dan sujud, ada najis di antara itu, tidak sah sholat antum. Paham di sini, ikhwan? Jadi antara antum berdiri di situ sampai sujud, kalau ada sekeliling antum ada najis, antum sholat tetap sah sholat. Paham di sini? Arif. Iya. Kemudian yang berikutnya al-maitah, bangkai. Bangkai apa ini maksud ini? Ya seluruh bangkai. Seluruh bangkai. Apa ini maksud bangkai? Hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Kalau tidak disembelih secara syar'i, bangkai. Haram, najis. Iya. Apa? Illa mastuthniya, kecuali yang dikecualikan. Apa itu? Bangkai apa yang dikecualikan yang bukan najis? Selain itu semua bangkai najis kecuali yang dikecualikan. Yang pertama, al-adami, bangkai manusia. Bangkai manusia, manusia mati, najis tubuhnya, badannya? Tidak. Jadi bangkai manusia tidak najis. Paham ya ikhwan? Jadi kalau antum nyentuh orang mati, ya tidak wajib antum nyuci tangan, apa? Karena dia tidak najis. Kemudian wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, dan hewan yang darahnya tidak mengalir. Paham ini? Seperti apa? Antum semut, kakarlak, apa kakarlak? Kecoa, ya? Semut, kecoa, lebah, apalagi lalat, hewan-hewan yang kecil yang darahnya tidak mengalir, itu bangkainya suci. Kemudian wa maitatu hayawanil bahar, dan hewan laut atau hewan air. Hewan air bangkainya suci. Ikan, iya, pokoknya semua hewan yang di laut. Jenis ikan, kemudian apa lagi? Yang di laut bukan cuma jenis ikan, kerang, apa lagi? Teripang, kerang. Iya, apa ini? Lobster. Itu suci. Suci dan boleh dimakan bangkainya. Anjing laut. Wallah. Tanya yang aneh. Masih ada yang lain yang mau makan? Mau makan lagi. Ada yang tanya ke saya, apa hukum makan buaya? So ada buaya belum ada, jangan makan. Makan ikan saya lah yang so tantu ada. Oh, cari yang aneh-aneh. Taib. Itu pengecualian dari bangkai yang najis. Jadi hukum asal semua bangkai najis kecuali yang dikecualikan. Bangkai manusia, bangkai hewan yang hidup di air, kemudian bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Itu suci. Taib, sudah masuk waktu? Taib. Ada pertanyaan? Masih banyak ini. Ada 8 ini jenisnya najis ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Ya? Tetap suci. Ya. Ini bukan bangkai muslim, bangkai manusia. Kafir kan masuk manusia tuh. Tai cicak. Tai cicak dia termasuk najis, cuma ada keringanan hukum. Iya, karena dia termasuk sesuatu yang susah untuk dihindari. Paham di sini ya, kawan? Makanya ada kaidah, sesuatu yang sulit untuk dihindari, apalagi yang hidup di sekitar kita. Iya, hidup di sekitar kita itu ada keringanan. Makanya kucing, tainya ya najis, dia termasuk hewan yang haram dimakan, tapi karena dia biasa membaur dengan manusia, maka Rasulullah mengatakan dia tidak najis. Paham ini? Selama dia hidup. Kalau dia mati, bangkainya tetap najis.
Paham ya ikhwan? Kalau dia masih hidup ya tidak najis, biar kita pegang. Thayyib, seperti apa tadi? Termasuk yang susah untuk dihindari tadi itu tai cicak, ya. Makanya kalau ada tai cicak di lantai, kemudian di bak mandi, di bak apa, tetap itu tidak mengapa insyaallah. Karena susah dihindari itu. Yang susah dihindari. Iya, siapa kira-kira yang rumahnya tidak ada cicak? Hah? Ada? Selesai insyaallah. Susah. Iya. Ada yang lain? Uji. Kalau kita sementara sholat terus tidak jatuh di baju. Tidak apa-apa. Iya, tidak. Tidak apa-apa insyaallah. Baik, kita akhirkan ya ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.